Halo semuanya. Ya ini udah di-record belum? Udah ya, kalau di sini sih udah. Cuma di Zoom-nya nggak ada tanda nge-record. Tapi ya kita lanjut aja di contoh soal yang dikasih di PowerPoint. Ya. Kabar. Jadi ini langsung ditulis bahasa Indonesianya saja. Gitu ya. Nih. eh, bar itu batang ya. Berarti batang kita kayak gambar batang. Panjangnya 10 cm. Panjangnya 10 cm. Insulated is initially. Bentar ya, gua lagi memahami artinya. Ini kayaknya dia terhadap X juga ya, terhadap sumbu X. Jadi distribusinya di sumbu X doang kayak di video sebelumnya. Oke, jadi nanti kalau gua tangkap di sini ada panjangnya 10 gitu ya. Panjangnya 10, terus mungkin kayak gini gambarnya. Jadi nanti kayak gini kira-kira gambarnya ya. Ini lebarnya 10 nih, ini lebarnya 10. Tingginya anehnya nggak dikasih tahu berapa gitu ya. Tingginya nggak dikasih tahu berapa. Nah, terus kita batasnya dulu sides. Jadi di kanan kirinya berarti di sini sama sini panasnya 100. Jadi kita tulis dulu batas pertama itu U itu 100 apabila X sama dengan 0 dan U sama dengan 100, X sama dengan, X sama dengan 10. Karena di samping kanan kiri gitu ya. Dan yang ini, kita lihat di sini, starting at T sama dengan 0, terus ada pernyataan di sini. Berarti pas kondisi yang ini, T-nya sama dengan 0. Kira-kira kayak gitu. Nah, pada saat T-nya berjalan, alias T-nya tidak sama dengan 0, nanti batasnya U sama dengan 0 pada saat X-nya sama dengan 0, gitu ya. Karena the ends are held at 0 degree gitu. Artinya di kanan kirinya pas jalan itu distribusinya 0. Jadi yang kedua itu U-nya bakalan 0 di X10 gitu ya. Nah, yang pertama kita cari dulu yang kondisi yang T sama dengan 0. Biasanya emang dicari kondisinya yang itu ya. Nanti kalau ditulisin rumusnya kayak gini. du per T gitu. Nah, nanti karena T-nya sama dengan 0, ini jadinya konstan gitu ya minimal. Nanti jadi ini hasilnya 0 gitu. Nah, ini gue tambahin U0, kenapa? Karena U saat kondisi T-nya sama dengan 0. Nah, solusi yang tepat buat yang ini U0 sama dengan AX plus B. Di video sebelumnya juga udah dijelasin, karena ini AX kalau diturun AX plus B, A dan B-nya itu konstan. Jadi kalau diturunin terhadap X, nanti sisanya A, dan diturunin dua kali terhadap X, jadinya 0. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini dia mengandung turunan terhadap X saja, karena distribusinya terhadap sumbu X doang. Jadi kayak gini kita cari dulu di kondisi yang pertama. Kita masukin U0-nya 100 sama dengan A dikali 0 ditambah B. Ya, ini berarti B-nya 100. Terus yang kedua, U0 sama dengan AX plus B. Yang kedua, X-nya kita masukin 10. Jadi nanti 100 sama dengan A dikali 10 ditambah 100. Nah, nanti A-nya dapat 0 gitu. Karena nanti ini pindah ke sini jadi 0, 0 dibagi 10 itu 0. Jadi nanti persamaan buat U0, ya ini gue giniin, persamaan buat U0-nya itu 100. Ini T sama dengan 0, kalau T-nya sama dengan 0, U0-nya itu 100.
Nah, terus nanti kita yang T bukan sama dengan 0, kita langsung aja F sama dengan A sin KX. Tuh, bentar ya. F-nya sama dengan A sin KX kayak yang kemarin. Ditambah, kayak yang di video sebelumnya. Tuh ya. Karena, dan T-nya itu udah kita tentuin dari awal ya. Udah dijelasin di video yang sebelumnya juga. Jadinya T-nya itu bakalan pangkat min K kuadrat, alfa kuadrat, dikali T. Nah, terus nanti U-nya jadi F kali T gitu. Jadi ya ini kali ini gitu. Bentar ya. Ini gua iniin dulu. Yang gitu. Nah, dapat kan berapa tuh? Kayak gini. Nah, nanti kita cari A sama B gitu. Dengan batas-batas yang udah ada. Batas pertama itu U0 sama X0. Jadi gampang. Dan gua kotakin dulu supaya nggak bingung. Dikotakin. Kita, aduh, jadi berubah warna. Jadi U-nya itu ganti jadi 0, X-nya itu kita ganti jadi 0 semua. Dan ini kita notice sin KX, X-nya itu 0, jadi KX sama dengan 0. Sin 0 itu sama dengan 0. Jadi 0 ditambah, gak usah ditulis deh. Jadi B cos KX saja. Nah, X-nya diganti 0, jadi cos KX itu sama dengan cos 0. Cos 0 itu 1. Gitu ya. Nanti dikali E pangkat minus K kuadrat, alfa kuadrat, T. Gitu. Nanti dapat B-nya harus sama dengan 0. Ya, karena ini nanti T-nya kan nggak mungkin 0, ya kan? Atau gimana gitu kan. Nanti supaya mereka semua 0, B-nya harus 0. Kita masukkan lagi ke fungsi ini, jadi kita update gitu. Jadi U sama dengan A sin KX ditambah 0 kan. Nah, nanti kita 0-nya nggak usah, dikali min K kuadrat, alfa kuadrat, T. Gitu. Nah, batas yang kedua, gue mau pakai yang ini. U0, bentar. Kayak jadi beda gitu ya. Tapi nggak apa-apa kita pakai U0, X-nya 10 gitu. Jadi nanti gua kotakin lagi. Nah, nanti jadi kita kotakin lagi, U-nya itu ganti jadi 0. X-nya itu kita ganti jadi 10. Jadi X-nya jadi 10K gitu ya. Pangkat min K kuadrat, alfa kuadrat, T. Nah, supaya, bentar deh. Nah, ini A-nya nggak boleh 0, karena kalau A-nya 0, kita masukin ke fungsi ini jadi 0. Nah, ini jadi bukan U, tapi cuma 0 doang. Jadi supaya ininya tetap U-nya 0 di kotak ini, nanti jadi kita ubah sin 10K-nya jadi 0. Gitu. Sin 10K pokoknya harus 0. Nah, sin berapa yang hasilnya 0? Yaitu eh, sin yang hasilnya 0 itu sin 1V, 2V, 3V, gitu ya. Dan seterusnya. Bentar. Ya, gitu. Jadi nanti K-nya itu harus bernilai NP per 10. Dengan N itu bilangan yang 1, 2, 3, bilangan bulat positif. Ya, mau sejuta juga boleh. Nah, karena ini persamaannya banyak ya, kita ubah itu ke dalam deret Fourier gitu. Karena periodik, bentar.
deret Fourier cosinus lebih tepatnya. Jadi nanti kita kalau mau nyari U sama dengan konstantanya Bn dikali sin 10K, K-nya ganti NP gitu ya. K-nya ganti NP per 10 jadi sin NP dikali E pangkat min, K-nya diganti NP per 10, jadi nanti NP alfa per 10 alfa ke kuadrat kali T. Sebentar gue cek dulu. Nah gitu, kira-kira K-nya udah benar kayak begitu. Nah terus kita tinggal nyari, oh ini lupa dikasih X ya. 10, sebentar. Oh bukan, sorry, bukan ke sini di substitusinya, tapi ke sini ya. Gitu. Gue rada lupa, gue salah di sini. Nah tadi ada BN karena persamaannya itu nggak cuma satu solusinya, tapi banyak. B, apa enggak tetap A juga boleh. Kalau gue sih lebih nyamannya pakai BN dikali sin NPX per 10 dikali E pangkat, ini gue kurungin ya. Ini juga gue kurungin biar jelas. E pangkat min K kuadrat, alfa kuadrat, T. Gitu ya. Nah, nanti kita tinggal nyari pakai deret Fourier cosinus gitu ya. Dan batas yang ini, batas yang T sama dengan 0, supaya mempermudah. Nah, kalau T sama dengan 0, U-nya itu 100. Kira-kira kayak gitu. Nah, rumus deret Fourier kan Bn sama dengan 2 per setengah periode. Ini integralnya dari 0 sampai setengah periode. Satu periodenya itu ya. Terus dikali U0 ya. Kalau U aja sih, U dikali sin NPX per kira-kira kayak gini gitu. Tapi kan kalau gue makainya yang T sama dengan 0, berarti ini U-nya U0 gitu. Jadi nanti Bn sama dengan 2 per L dikali integral dari 0 sampai L. U0-nya itu tadi 100 dikali, ini T-nya udah diganti 0, jadi E pangkat 0 itu 1. Jadi gue tinggal fokus ke sini. Gitu ya. Nah, terus nanti tinggal kita integral biasa. 0 sampai L berarti 100. Nah, integral ini ya, integral NPX per L itu dikali sama dengan 10 dibagi NP ya, dikali turunan sin itu min cos, jadi ini nanti minus semua. Cos NPX per L. Batas atas L, batas bawah 0. Nah, gitu. Jadi nanti B-nya dapat min 400 ya. Turunan sin itu min cos, ya sudah benar. Jadi nanti kita dapat min 2. Oh ya, L-nya itu 10 ya. L-nya itu 10. Jadi ini batasnya dari 0 sampai 10 gitu. Ini juga bukan L, ini 10, ini juga gitu ya. Jadi nanti 10-nya dicoret. Ini juga 2 per 10. Udah diganti ke sini. Jadi hasilnya min 200 per NP dikali cos NP NPX per 10. Ini batasnya juga dari 10 ya. Gitu. Kurang cos NPX per 10. Batas atas 10, batas bawah 0. Nah ini karena nggak muat, kita lanjut ke atas aja. Nah, setiap ada X, kita ganti 10 sama 0 gitu ya. Nggak, harusnya nggak kayak gini, sorry. Kayak gini aja. Gua rada mabuk. Nah gitu ya. Sorry nih. Nah, nanti batas atas 10, batas bawah 0.
Jadi nanti min 200 per NP. Nah, ini kalau diganti X-nya 10 jadi cos NV aja. Jadinya kalau kayak gitu jadi min 1 pangkat N. N aja ya. Gitu. Karena kalau misalkan N-nya itu ganjil, dia hasilnya bakalan positif. Kalau ganjil itu dia bakalan negatif, sorry. Jadi min 1 kalau dia positif, genap maksudnya. Kalau dia genap, min 1 pangkat 2 misalkan itu dia bakalan positif. Jadi ini kalau X-nya diganti 0, dia bakalan min 1 hasilnya. Jadi kesimpulannya kalau dari sini tuh ini BN ya. Kalau dia genap, berarti dia min 1. 1 kurang 1, 0. Cuma kalau ganjil dia bisa. Gitu. Jadi BN sama dengan min 200 per NP. Kalau dia ganjil, dia jadinya min 1 dikurang 1 jadi min 2. Min 2 dikali min 200 jadi 400 NP gitu ya. Nah, kira-kira kayak gini konstanta BN-nya. Nanti kita tinggal masukin yang U sama dengan ini ya. U sama dengan segini. Cuma ini K-nya harus diganti lagi seharusnya. Jadi nanti kira-kira K-nya kan NP per 10. Jadi NP alfa per 10 kuadrat dikali T. Iya benar, NP alfa 10 dan minus gitu ya. Jadi kita tinggal masuk-masukin. Jadi U-nya sama dengan, kalau N-nya dimasukin 1, jadinya 400 per Pi dikali sin N-nya nggak usah. N-nya diganti 1, Px per 10, pangkat Pi alfa per 10 kuadrat T. Ditambah 400 per 2 Pi sin 2 Pi, bukan 2 ya, harusnya 3, karena berlaku buat ganjil aja. Pangkat 3 Pi alfa per, berapa nih? 3 Pi alfa per 10 ini harusnya. Per 10 kuadrat T, dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau di deret sigmain tuh kayak gini. 1, 3, 5, sampai tak hingga gitu ya. 400 per NP dikali cos, dikali sin ya. Sin NPX per 10 dikali berapa? Pangkat minus NP alfa per 10 kuadrat kali T. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya. Kita balik lagi ke video yang selanjutnya.